Hasil pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin semakin membuat posisi Ukraina terdesak. Berbagai pernyataan Trump usai pertemuan menunjukkan sinyal peralihan dukungan kembali ke Moskwa. Mulai dari desakan agar Zelensky membuat konsesi dengan Putin, kerelaan untuk melepas bagian wilayah, sampai penolakan Trump agar Ukraina bergabung dengan NATO. Semua tekanan ini akan menemui puncaknya pada pertemuan antara Trump dan Zelensky di Gedung Putih pada Senin 18 Agustus 2025 ini. Apa saja pil pahit yang harus ditelan Zelensky untuk berdamai dengan Rusia? Simak selengkapnya dalam video berikut. Setelah bertemu dengan Putin di Alaska pada Jumat 15 Agustus 2025, Donald Trump menunjukkan sinyal kuat kembali berbalik condong ke sisi Rusia. Sinyal ini sekaligus jadi pil pahit yang harus diterima Zelensky jika memang benar terjadi. Memang apa saja sinyalnya? Pertama, Trump mendesak agar Ukraina segera membuat kesepakatan dengan Rusia. Pernyataan Trump sampaikan setelah pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska, Amerika Serikat pada Jumat 15 Agustus 2025. Dalam wawancara bersama Fox News, Trump mengatakan jika ia harus memberi nasihat kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, maka saran terbaiknya adalah membuat kesepakatan. Trump mengakui Ukraina kemungkinan akan menolak usulan tersebut. Namun ia menegaskan pertemuannya dengan Putin berlangsung sebagai sebuah pertemuan hangat antara dua negara. Menurutnya kini keputusan sepenuhnya berada di tangan Zelensky untuk menyelesaikan konflik. Trump menambahkan sangat penting bagi Ukraina untuk membuat kesepakatan dengan Rusia karena Moskwa disebutnya adalah kekuatan yang sangat besar sementara Ukraina tidak. Pil pahit kedua, Trump mengoreksi tujuannya di palagan perang yang sebelumnya menginginkan gencatan senjata. Dalam sebuah unggahan di akun sosial miliknya pada Sabtu 16 Agustus 2025, Trump mengubah pendiriannya. Ia menyebut gencatan senjata dalam perang Rusia-Ukraina tidak lagi penting dan seringkali tidak efektif. Menurutnya, cara terbaik untuk mengakhiri perang adalah dengan langsung mencapai perjanjian damai. Posisi Amerika Serikat ini disinyalir lebih condong mendukung Presiden Vladimir Putin. Selama ini Ukraina menginginkan gencatan senjata karena beberapa alasan. Pertama, ini akan menjadi cara tercepat dan paling realistis untuk menghentikan pertempuran dalam jangka pendek. Kiev berpendapat kedua pihak harus melakukan gencatan senjata terlebih dahulu, baru dapat merundingkan persyaratan perdamaian yang jauh lebih rumit. Ukraina juga khawatir bahwa tanpa gencatan senjata, Putin akan terus mengulur waktu dan memperpanjang perang. Para pemimpin Ukraina mengatakan Putin yakin waktu ada di pihaknya dan berniat untuk terus berjuang hingga ia memenangkan apa yang diinginkannya di medan perang. Adanya gencatan senjata mau tidak mau akan memaksa Putin untuk bernegosiasi. Pil pahit ketiga terkait dengan keinginan Ukraina yang sejak lama ingin bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara alias NATO. Namun cita-cita Ukraina ini pun kembali ditolak oleh Donald Trump. Zelensky berkali-kali mengatakan pihaknya perlu jaminan keamanan untuk mencegah Rusia menginvasi lagi. Bergabungnya Ukraina dengan NATO dapat menjadi jawaban dari jaminan keamanan yang selama ini diidam-idamkan oleh Kiev. Masalahnya, keinginan ini mendapat penolakan keras dari Vladimir Putin. Nah, Trump tidak langsung mendukung penolakan Putin dengan menyebut Kiev tidak akan bergabung dengan NATO. Dalam pernyataan di akun sosial miliknya, Trump juga mengisyaratkan Ukraina takkan bisa mendapatkan kembali Crimea yang dianeksasi Rusia pada tahun 2014 lalu. Selama pembicaraan di Alaska, Putin menegaskan kembali keinginannya untuk menguasai Donbas dan Ukraina Timur. Donbas menjadi piala perang yang dinamakan Putin agar bisa mengklaim kemenangan dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 3 tahun ini. Menjelang pertemuannya dengan Donald Trump, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan pandangannya soal isu teritorial dan jaminan keamanan.
Baginya, isu teritorial hanya bisa dibahas dalam pertemuan trilateral antara para pemimpin Ukraina, Rusia, dan Amerika Serikat. Ia juga yakin Ukraina akan memperoleh jaminan keamanan dengan dukungan dari para pemimpin Eropa. Hal ini ia sampaikan saat berada di Brussels, Belgia pada Minggu 17 Agustus 2025. Russia is still unsuccessful in Donetsk region. Putin has been unable to take it for 12 years. And the constitution of Ukraine makes it impossible to give up territory or trade land. Since the territorial issue is so important, it should be discussed only by the leaders of Ukraine and Russia at the trilateral Ukraine, United States, Russia. So far, Russia gives no sign that trilateral will happen, and if Russia refuses, then new sanctions must follow. Third, it's important that America agrees to work with Europe to provide security guarantees for Ukraine, and we are very thankful to the United States and to the President for such signal. Zelensky juga menyarankan bahwa jaminan keamanan baru harus lebih kuat daripada jaminan yang gagal di masa lalu. Pertemuan Trump dan Putin di Alaska menjadi panggung besar yang bisa mengubah arah perang. Trump menekan Zelensky agar berunding, bahkan jika itu berarti kehilangan tanah. Crimea, Donbas, hingga Ukraina Timur bisa saja jadi alat tukar. Gencatan senjata tidak lagi disebut, keanggotaan NATO tak lagi relevan. Rusia tetap memegang kendali, sementara Ukraina diminta memilih antara harga diri atau bertahan hidup. Perang Rusia-Ukraina bisa jadi masih jauh dari kata selesai. Namun Ukraina harus berjuang dari potensi kehilangan besar yang menjadi pil pahit Zelensky sebelum perundingan dimulai. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.